Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Luar biasa. Pada hari ini kita akan belajar tentang keteladanan Tuhan Yesus. Ya. Kita kalau mempunyai keteladanan, umpamanya kita punya favorit ya, bintang film. Waduh, saya kepingin seperti itu. Udah bangga nggak? Bangga kan? Apalagi artis Hollywood atau pemimpin yang luar biasa, istilahnya presiden atau raja atau para menteri. Kita punya favorit, punya teladan. Waduh, kalau bisa saya seperti itu, bangga kan? Bangga. Apalagi kalau kita menteladanin Yesus, itu lebih bangga daripada menteladanin manusia. Bagaimana pada hari ini kita belajar akan melihat apa saja keteladanan Yesus yang patut kita tiru pada hari ini. Yang pertama ya, anak-anakku kasih dalam Tuhan, peduli dengan penderitaan orang lain ya. Anak-anakku kekasih dalam Tuhan Yesus, hingga saat detik ini, apakah anak-anak pernah peduli kepada penderitaan orang lain? Tanya pada diri kita masing-masing, coba cross check dalam hidup kita, apakah kita selama ini sudah pernah peduli atas penderitaan orang lain? Kalau memang pernah melakukan peduli atas penderitaan orang lain, berarti bagus. Tetapi kalau belum pernah peduli atas penderitaan orang lain, pada hari ini anak-anakku kasih dalam Tuhan, mari kita belajar seperti Tuhan Yesus. Mari kita teladani Tuhan Yesus yang peduli dengan penderitaan orang lain. Tertulis di Markus 1 ayat 40 sampai 45. Yang kedua, Yesus mampu menghayati perasaan penderitaan orang lain. Yang kedua, apakah kita pernah merasa ketika teman kita menderita, ketika teman kita mendapat masalah, apakah kita pernah peduli atau kita pernah merasakan penderitaan dia yang dia deritakan, kita ikut merasakan? Puji Tuhan kalau memang pernah ya. Yesus itu bukan hanya sekedar menghayati, tetapi dia empati sekali. Apa yang orang itu rasakan, Tuhan juga merasa terasakan sakitnya. Ya, contohnya ketika Lazarus itu meninggal, lalu saudara-saudara Lazarus itu menangis, Maria dan Marta menangis, lalu mengundang Tuhan Yesus. Tetapi ketika melihat sahabatnya Lazarus meninggal, ketika Yesus melihat Lazarus, sahabatnya, temannya meninggal, dan melihat Maria yang meneteskan air mata, melihat saudaranya Maria dan Marta adalah saudara Lazarus yang meninggal. Ketika Yesus melihat penderitaan Maria dan Marta, Yesus pun ikut menangis merasakan penderitaan temannya, sahabatnya itu. Adik-adikku kekasih di dalam Tuhan, apakah kita pernah empati, pernah merasakan penderitaan teman kita? Mereka saat teman kita menangis, mengalami penderitaan, apakah kita pernah ikut menangis? Puji Tuhan kalau memang pernah ya. Begitu juga teladan Yesus ya. Yang ketiga, Yesus dekat mereka yang kesusahan. Apakah orang yang dibully itu adil yang mendapat bully? Enggak adil kan? Atau banyak lagi orang-orang yang istilahnya di dunia mungkin bukan hanya dibully aja. Atau contohnya yang ketidakadilan yang kita rasakan kadang mungkin dalam pendidikan ya, menerima pendidikan ada yang tidak sama ya, begitu ya. Guru di sana lengkap, guru di sini kok nggak lengkap. Sekolah sana gurunya lengkap, gurunya yang ngajar lengkap, di sini kurang lengkap ya. Kadang begitu juga mendapatkan ketidakadilan bisa jadi, atau hal-hal banyak yang kita tahu sendiri yang tidak dapat, yang kita alamin. Seringkali kita tidak mendapat ketidakadilan di muka bumi ini, apalagi kita anak-anak Tuhan, tanda kutip ya, anak-anak Tuhan. Tetapi kalau ada orang yang memberi ketidakadilan, kita tidak perlu membenci dia, biar Tuhan sendiri yang mengambil acara mendindak ya. Karena Tuhan kita Yesus memberi contoh, dia tidak suka orang yang tidak adil. Tuhan sendiri nanti yang
bertindak. Jangan kita ikut-ikutin bully teman kita atau apapun itu ya. Yang kelima, yang selanjutnya, Tuhan Yesus membenci kemunafikan ya. Kali kan kita lihat di dunia ini, di depan kita manis-manis sahabat kita, teman kita, tetangga kita, teman kerja kita ya, sering manis-manis. Di belakang udah kita dijelek-jelekin ya, kita diomongin ya kan, atau kita di perusahaan ya, di perusahaan munafik. Kita kerja di perusahaan, ada bos ya, ada bos rajin, kita ada bos rajin bekerja. Setelah bosnya nggak ada, kita main HP. Oh ada bos, langsung lihat, pura-pura ngetik, pura-pura. Tuhan nggak suka itu kemunafikannya. Hari ini Tuhan mengajarkan kita, Tuhan membenci kemunafikan ya. Yang keenam, terakhir anak-anakku, teladan Yesus yang harus kita ikutin, yaitu Yesus suka berdoa. Pernah lihat Yesus berdoa? Seringkali Yesus berdoa. Jadi hari ini kita diberi contoh teladan Yesus itu, Yesus yang suka berdoa ya. Setiap hari Yesus naik ke gunung berdoa, mengajak murid-muridnya. Apapun yang ingin dilakukan dia berdoa dulu. Walaupun dia Tuhan, tetapi ketika dia jadi manusia, dia tinggalkan ketuhanannya, dia tetap sebagai manusia mengandalkan Tuhan. Dia itu mengajarkan kita teladan Yesus yang suka berdoa. Coba dilihat di Lukas. Yang terakhir anak-anakku, Lukas 22 ayat 39 ya. Udah tahu kan anak-anakku, Yesus sendiri ketika di dalam dunia ini, dia pun mengajarkan kita selalu suka berdoa. Ketika dia mau menghadapi masalah pun dia berdoa. Ketika dia tidak menghadapi masalah pun dia berdoa. Dia mengajarkan kita meninggalkan teladan untuk suka berdoa ya. Hari ini kita sudah belajar bagaimana Tuhan Yesus memberi teladan kepada kita ya anak-anakku ya. Marilah apa yang kita dengar, marilah kita melakukannya. Ketika kita melakukannya berarti kita mengikuti teladan Yesus. Tidak masalah mengikuti teladan manusia, tetapi ingat, manusia itu tidak sempurna. Hari ini kalau bisa kita mengikuti teladan Yesus sesuai dengan firman Tuhan. Menderita bukan karena diri kita sendiri ikut menderita, tetapi orang yang menderita kita juga merasakannya. Dan kita selalu empati kepada orang di sekeliling kita ya, merasa penderitaan orang itu dan kita rasakan juga yang penderitaan orang itu kepada kita. Dan kita tidak boleh mengucilkan dan menghina orang ya. Yang selanjutnya, Tuhan membenci ketidakadilan. Yang selanjutnya, Tuhan tidak suka kemunafikan. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, Tuhan mengajarkan kita memberi teladan supaya kita suka berdoa. Anak-anakku kasih dalam Tuhan, tiang orang Kristen adalah tiangnya adalah berdoa. Tanpa doa kita tidak mampu apa-apa. Ketika kita berdoa, kita juga masuk di dalam hadirat Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan, menyembah Tuhan, lalu kita berdoa supaya kita diberikan kekuatan di dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan pun memberi contoh kepada kita. Marilah pada hari ini kita meneladani siapa? Tuhan Yesus. Kita harus meneladani Tuhan Yesus. Mengerti semua anak-anakku? Demikianlah pada hari ini pelajaran kita. Tuhan mengingatkan kita supaya kita menteladani Tuhan Yesus. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.